Kasih nomor temanmu, suruh nyari solusi ke aku. Iya, soalnya aku sudah habis kepikiran, dia juga sudah habis mikir gitu. Oke, sebentar. Karena kamu tidak tahu aku siapa, aku jelasin siapa aku ya. Aku Iya, Yuni, iya, iya, Mbak. Mbak ya. Setiap Iya. curhatan yang ke aku, setiap solusi yang aku berikan itu selalu masuk di YouTube sama Facebook. Karena itu Iya, kalian Mbak. kalian jangan pernah menyebut nama siapapun. Karena saya juga tidak Oke. ingin bermasalah dengan orang lain. Karena saya tidak tahu sampean siapa Oke, dan Mbak. seperti apa, betul nggak? Oke. Dan ini aja telepon Oke. telepon masuk banyak ini. Nggak apa-apa, boleh silakan Oke, ngomong, Mbak. Mbak. Oke. Ngeten loh, Mbak. Begini, saya kan kerja di tempat majikan udah 10 tahun. Mhm, mhm. Nah, aku di situ tuh nggak ada masalah sama sekali. Cuman setiap masalah itu dari teman setelah 10 tahun, 4 tahunnya itu saya selalu bermasalah dengan majikan. Heeh. Nah, masalah itu dari teman saya, Mbak. Terus? Teman saya itu gini, Mbak. Selanjutnya saya ngomong tentang majikan dulu. Majikan saya itu sekarang kan saya sudah finish kontrak 10 tahun. Nggih. Nah, majikan bilang itu urusan yang di masalah rentenir, masalah bank, masalah paspor saya itu suruh ngurusin, jangan aku ada masalah begitu. Nah, saya kan bilang iya, sama dadanya bilang iya, kan gitu. Terus aku kan di situ saat ini sudah keluar gitu dari majikan. Sehabisnya itu visa saya kan masih 22 bulan 8 ini habis. Nah, di situ saya kan keluar dari situ terus ke agent. Nah, ke agent itu kan ditanya paspor saya kan nggak ada gitu, Mbak. Terus? Lah, paspor saya itu digantikan oleh teman saya. Habis itu sama agent dipanggil. Katanya dia iya diambil. Terus dia minta bantuan sama agent. Katanya disuruh pinjemin uang dulu. Sama agent dipinjemin uang 13.000. Untuk ngambil pasporku. Habis itu temanku si A tadi bilang nanti sore atau hari Minggunya saya kembalikan, Pak. Lah itu sampai 1 minggu tuh nggak ada omongan sama sekali, Mbak. Terus agennya ngancam saya gitu. Terus? Jadi begini, katanya, kamu kalau nggak kembalikan uang saya keluarin kamu, saya kembalikan paspor kamu, kembalikan lagi, balikin uang saya, begitu agennya. Terus? Nah, pas waktu itu saya masih pegang uang bonus dari majikanku. Nah, begini, aku tadi telepon saya, dia kayaknya ketakutan, katanya, Mbak, uangmu kasihkan agent dulu, nanti minggu-minggu ini tak kembalikan. Aku selalu dikasih makan manis aja, udah 4 tahun aku berteman sama dia, Mbak. Sampai saat ini tuh nggak ada kembalinya. Kalau ditanya katanya kalau mau datang ke majikan silahkan, begitu. Dia tuh sama majikan juga gitu, sama agent tuh kayaknya tuh meremehkan, apalagi sama saya gitu. Ini yang saya takutin, majikan ngancem saya karena si B tadi reko-reko beli nomor telepon rumah gitu loh, Mbak. Nah, beli nomor telepon rumah itu sampai detik ini tuh nggak dibayar. Aku sangat ketakutan itu, Mbak. Aku suruh tutup. Kamu ini TKW, babu, jangan gini lah. Akan gitu. Soalnya waktu itu aku nggak tahu, Mbak. Diajak datang ke situ bawa dokumen saya itu, saya nggak tahu kalau dia beli telepon rumah gitu loh. Terus? Nah, majikan aku tuh nggak mau, pokoknya kamu bisa tak penjarakan, kamu mempermainkan rumah saya, alamat saya selalu di teror terus sama pihak bank, sama pihak ini itu gitu. Teman saya tuh nggak tanggung jawab, sedangkan aku nanggung jawab retenir itu tadi yang dia pinjem gitu. Tadinya kan saya yang ngenalin gitu. Terus aku tuh ingin uang saya itu dikembalikan gitu. Jadi agent juga bisa bantu saya. Soalnya saya sudah keluar ini, Mbak. Saya ketakutan ini sama agent, katanya nggak mau proses visa saya, nggak ini, katanya uangnya suruh kembalikan 13.000 itu. Oke, Mbak. Ceritamu sangat ribet sekali. Oke. Pertama, kamu sudah keluar dari majikan dan kamu sudah ambil wrong service dari majikan. Setelah itu kamu dapat majikan di agent lain. Dan kamu pinjam agent uang, betul tidak? Nggih. Kenapa kamu pinjam agent uang?
Bukan saya yang pinjam Mbak, teman saya yang B itu tadi yang memakai dokumen saya 3D kan itu Mbak. Kan dia yang meminjam, kenapa urusannya sama kamu? Karena saya juga ketakutan, terus dia dipinjemin sama agent, kata agent dia mau ngembalikan hari sore itu. Kan paspornya saya kan diambil hari apa gitu, sore diambil, pagi-pagi jam 9 diambil di MTR. Itu ngasih uang 13.000 dari agent. Terus sudah bikin surat perjanjian. Terus sama agent tuh di telepon cuma ngomong kosong tok gitu. Katanya kalau mau telepon majikan malah ditantang begitu agentnya. Terus agent itu telepon saya balik gitu, dia marah-marah sama saya. Sebentar. Si Mariati ya. Sebentar. Agentmu bagus banget bisa minjamin TKW-nya 13.000. Kamu lihat uangnya itu? Lihat sendiri Mbak, dengan mata kepala saya sendiri. Wah, itu agent bagus loh. Dia agent bagus. Agentnya ngasih uang kan si P tadi bilang, kamu saya kasih pinjam uang 13.000, kamu ambil paspor si ini gitu. Terus habis itu agentnya kan nggak bisa nulis bahasa Indonesia, suruh saya, terus dia suruh tanda tangan, suruh beriin materai. Terus katanya iya Pak, besok pagi atau sore kembalikan. Tapi di telepon itu selalu ngomong yang lain, terus kadang nggak diangkat begitu. Nah akhirnya agent marah-marah, dia dimarahi agent, terus dianya bilang ke saya, Mbak, uang kamu masih. Lah aku kan bilang ya masih lah, aku kan gitu. Tolong Mbak kamu kasihkan agent dulu, nanti uangmu minggu-minggu ini tak kembalikan. Gitu, tapi sampai saat ini dia selalu nggak balas WA aku, di telepon juga nggak mau ngangkat gitu. Terus kamu udah balikin, udah ngasih uang agent atau belum? Sudah, aku sudah ngasihkan setelah agent marah-marah ngancam saya tuh nggak mau proses. Tadi telepon saya, terus habis itu bener ya Mbak, soalnya uang aku penting, butuh banget untuk orang tuaku. Katanya iya Mbak, iya gitu lah. Akhirnya uang aku kirimkan ke agent gitu. Nah sekarang aku mau minta kembali uang saya, aku mau dia yang tanggung jawab gitu Mbak. Soalnya dia begitu, sudah 4 tahun ini. Bukan Mbak, Saman masih dihapusi petang tahun kok Saman masih percaya sama dia. Satu. Yang kedua, Yang kedua, agentmu nggak mau proses, kan kamu bisa cari agent lain Mas sayang. Kenapa kamu harus pinjam uang agent? Sementara paspor kamu nggak megang, sama aja kan nggak bisa diproses sekarang? Itu paspornya sekarang sudah dipegang sama agent Mbak, soalnya sama dia dipinjemin uang sama agent 13.000 itu, terus aku sama dia suruh ngambil, terus sama tanda tangan dari agent. Terus omongan dia tuh nggak pasti loh. Gitu. Agentmu bagus loh. Satu, ya udah kamu sekarang gini Mbak, kalau mencari orang yang sedang punya utang itu lebih menakutkan lagi loh. Jadi kayaknya temanmu itu sudah menghilangkan jejak. Itu yang pertama. Sekarang masalah Saman itu 3 Mbak. Satu, agent. Kedua, majikanmu lama. Ketiga, temenmu. Dan tiga-tiganya itu nggak bisa diselesaikan dengan bersamaan. Satu, kamu harus menyelesaikan dulu dengan majikanmu itu, yang alamatnya dipakai itu. Kamu harus bayar. Iya tuh aku udah bilang sama majikanku ya lama. Nanti aku bilang sama teman. Majikanku udah tahu kalau dia yang pakai. Soalnya majikanku paham dengan saya. Iya, udah pernah telepon majikannya juga. Oke, nggak apa-apa. Satu, itu masalah majikanmu itu kasih tahu, minta maaf, dan kamu pasti bayar tapi nggak sekarang. Karena apa? Kalau sampai majikanmu nulis surat ke imigrasi juga agak ribet kamu. Pertama. Kedua, kamu coba selesaikan dengan agentmu. Karena agentmu selesai toh, kamu tetap diproses toh, nggak ada masalah kan sebenarnya di agentmu? Iya kan, soalnya kalau ngaten Mbak, aku minta uang dari agent itu, soalnya aku mau itu si tadi bertanggung jawab gitu, jangan kayak gini mempermainkan orang, aku gitu, tanggung jawab lah, aku bilang begitu. Ngerti itu Mbak? Ngerti kan, Saman tanya aku solusinya gimana? Kan Saman campur 3 masalah itu, Saman campur aduk, Saman nggak bisa berpikir sayang. Makanya satu-satu selesaikan. Pertama, kamu sama majikanmu lama sudah selesai kan, nggak ada masalah kan? Berarti kan nggak ada masalah toh, kamu lain kali mau bayar atau menyelesaikan tetap kan, majikanmu tahu siapa kamu. Yang kedua, agentmu sudah proses kan, sebentar lagi visamu turun kan, betul tidak? Sekarang kan masalah yang ketiga ini, soalnya temanmu yang 4 tahun itu ngapusi sampean terus itu kan? Oke. Masalah temanmu itu ngapusi uang itu, kita nggak ada cara Mbak. Orang punya utang kayak gitu, angel golek aneh.
Kenapa? Bukan orang pesulap aja yang bisa menghilang. Orang yang punya utang itu kenapa? Kamu keluar-keluarkan, kamu taruh Facebook, taruh di YouTube, bertengkar, mereka kira sudah selesai. Kamu upload, dia bilang, oh ya wes lo, kamu udah mempermalukan aku gak iso bayar. Mboten balik wau namun kanca minta solusi soalnya kok sama iso ditelepon ki bocah kuwi engko bocah ben duwe inisiatif ngoten bilangi. Oh ya Allah iya kalau ngoten terus tak telepon iki wau. Iya. Saya boleh Itu tanya dia, majikannya. Gini loh sayang, kalau aku nelpon deh temenmu satu sekali lagi, aku nggak berhak nelpon temenmu. Solusinya gini, lek masalah utang piutang ya wangel mbak solusinya. Bukan aku mau nelpon temenmu kecuali keluarga ya. Saya itu tidak apa-apa kalau keluarga. Kalau teman saya nggak boleh ikut campur sayang. Nggih. Mà佢可能要食嘢咯，但係你話叫佢喺單咯，講俾佢聽等一陣先啦。唔係，如果係其實佢中意嘅話，可以簽訂文件先做。係咯係咯係咯你解釋佢。Oh, wah, wah. Tunggu sebentar, Dok. Tunggu sebentar. Jadi ini Nggih. Masuk, Dok. Saya mau ăn chung với rồi pan đi con. Cái mình trung ý, tiếng cả mình trung ý à? Em trong nhà Hả? Chị cái chỗ này. nó Kenapa kamu gak suka? nggak tahu kayak kurang cocok gitu loh Mi. Gak cocoknya gimana? Sama yang lumayan kecil maksudnya nanti kalau nggak ada kerjaan nggak ada kerjaan. 哦，佢因為驚咧，一陣間冇嘢做，佢叫佢咁樣瞓覺會唔會咧？佢冇嘢做。唔係因為佢都係瞓覺幾點到幾點，跟住應該瞓覺時間，跟住叫佢做嘢，你明唔明啊？呢個太太8、9點就瞓覺㗎啦，俾佢瞓覺㗎啦。Oh, Mbak ya, sebentar. Dok, sebentar ya. Sebentar. Oke, soalnya sekali lagi, kalau masalah temanmu itu, yang punya utang kamu itu, sangat sulit sekali untuk saya membantu, karena saya tidak berhak menelpon temanmu itu. Paham nggak maksudku? Karena sekali lagi itu temanmu itu ribet banget. Sekarang uang 13.000 itu angel, sampai munggah dari rumah majikan pun salah. Paham nggak? Kalau sampai dia poking karena mengganggu ketentraman majikan, nggak boleh. Kamu tuh nggak boleh naik di rumah majikan DE. Makanya dia itu tahu banget. Makanya dia tahu banget kamu nggak akan naik. Kalau kamu naik, kamu dipokin, kamu yang bermasalah sayang. Nggih. Sekarang cuman piye lho lek kancamu iku ruwet iki kancamu iku, Mbak. Kancamu iku ruwet banget. Kalau 4 tahun niku dhek nggih data kula niku enggak tahu lah Mbak, kula niki selalu dimanfaatke ngoten tapi nggih enek sing dibayar aku terus sing bayari. Tapi sing kula wedeni namung niku ki ambeke mendet jiko